Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, hendaknya kita mempersenjatai hidup kita dengan doa, bukan dengan pedang. Hendaknya kita berselimutkan dengan kerendahan hati dan bukan kecongkakan yang terwujud dalam benda-benda mati. Karena hidup sebagai orang beriman senantiasa berani mengandalkan Tuhan dan tidak membiarkan dirinya menjadi batu sandungan bagi orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus, seorang pewarta ulung akan kebenaranmu. Semoga doa dan ajarannya senantiasa menolong gerejamu dan bagi kami di dalam persiaran hidup untuk terus-menerus mewartakan kabar sukacita kepada dunia dan kepada setiap orang yang kami jumpai melalui tugas dan tanggung jawab kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama melalui bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel. Kita diperlihatkan dan diperdengarkan serta kita menemukan gambaran kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel yang begitu dahsyat. Gambaran ini amat mulia sehingga Yehezkiel pun sampai bersujud menyembah. Dan Tuhan memintanya untuk berdiri karena ia ingin mewartakan apa yang mestinya manusia lakukan. Dan Yehezkiel pun mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Ia tidak hanya mengikuti, tidak hanya mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan, tetapi juga dia mengikuti di dalam tindakan dan perbuatan nyatanya dan menjadikan dirinya sebagai perpanjangan atas pewartaan sabda Allah. Kesiapsediaan Nabi Yehezkiel membuatnya diperkenankan melihat kemuliaan Tuhan. Dan di dalam perjalanan hidupnya, ia senantiasa dijadikan berkat oleh Tuhan di setiap tugas, perutusan, pelayanan yang ia lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Di dalam Injil suci pada hari ini berbicara tentang kewajiban, tetapi juga berbicara bagaimana kita bersikap terhadap aturan yang ada. Seringkali di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, kita lebih sering menggunakan logika, watak kita, pengetahuan kita untuk membuat pengecualian. Bahkan untuk membuat keputusan. Kita mencari celah supaya keputusan kita dibenarkan meskipun seringkali ketika putusan itu diterapkan sungguh berdampak buruk karena ketidakbijaksanaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Betul bahwa aturan merupakan dinamika atau suatu garis sehingga dinamika hidup bersama teratur, sehingga dinamika hidup keluarga, komunitas, dan juga hidup menggereja menjadi terarah dan tidak menjadi berantakan. Tetapi jangan sampai kita menyelubungkan ambisi kita, keinginan kita dengan kekuasaan yang kita miliki seolah-olah ini adalah suatu aturan demi kebaikan bersama. Tetapi kita lupa seringkali justru membiarkan
watak keras kita untuk membiarkan ambisi terpuaskan dengan keputusan yang seolah-olah demi kebaikan bersama dalam sebuah aturan. Tetapi juga Yesus mengingatkan Petrus dan para muridnya, meskipun kita tahu bahwa tidak ada aturan yang tertulis tentang hal itu, membayar pajak, tentu di negara kita sudah tertulis dengan jelas soal pembayaran pajak. Tetapi pada zamannya hal itu tidak tertulis, hanya tercantum dan terniang serta diingat secara lisan bahwa kepada orang asing diberikan pajak. Padahal kita tahu Petrus, para murid Yesus dan Yesus sendiri bukanlah orang asing, tetapi mereka dimintai untuk membayar pajak. Sikap bijaksana, sikap mawas diri yang diteladankan oleh Yesus mau mengajak Anda, saya, serta kita semua. Bagaimana kita diajak untuk tidak membiarkan diri kita menjadi batu sandungan bagi yang lainnya. Kita harus bermawas diri, rendah hati, belajar untuk masuk melalui pintu mereka. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk keluar dengan pintu dan cara pikir yang Tuhan kehendaki terhadap hidup kita. Seringkali yang terjadi di dalam hidup, aturan bukan menjadi sarana, tetapi justru hidup yang tunduk kepada aturan. Mestinya aturan itu dibuat agar kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang memiliki habitus yang baru. Meskipun aturan itu tidak dekat dengan kita tetap menjalankannya. Tetapi kalau orang yang hidup hanya berdasarkan kewajiban karena ada aturan A, B, dan C, maka ketika aturan itu hilang, pribadi tersebut akan kembali kepada kebiasaan yang tidak baik yang biasa dilakukan sebelumnya oleh orang yang sama. Maka mari awali pekan ini dengan menjadikan dirimu, diriku, diri kita semua berkat dengan hidup di dalam kebenaran, dengan hidup di dalam sukacita. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh tak terbatas, tetapi akan menjadi sia-sia jika kita tidak mempersenjatai hidup kita dengan doa dan kasih-Nya. Maka jangan biarkan hidupmu, hidupku, hidup kita semua dikendalikan oleh ambisi kita, hingga akhirnya kita tidak bermawas diri atau rendah hati. Beranilah untuk bersikap rendah hati agar keputusan yang kita ambil sungguh dapat membumi, bijaksana, dan membuat semakin banyak orang dekat dan memuliakan namanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.